harus berpikir cepat tapi tegas. Gimana caranya program pemerintah Kota Surabaya itu harus bisa kita selesaikan. Program apa itu? Adalah meniadakan doli. Itu strategi Bapak gimana itu Pak? Lokalisasi terbesar ya Pak ya. Waktu itu zaman masih Bu Risma pertama ya kalau wali kotanya. Itu bisa kita, alhamdulillah kita bisa selesaikan. Bagaimana kita bekerja, diperintah oleh pimpinan, kita laksanakan dengan tulus. Kemampuan kita dalam memberikan aplikasi di media sosial. Menjadi nomor 1, 2, internasional kita masuk nomor 10. Sini dunia. Yang biasa belum tentu benar, yang benar yang harus kita biasakan. Itu prinsip saya gitu. Kegiatan dengan masyarakat pedalaman terus kita diserang itu udah biasa. Pak? Itu biasa, udah biasa. Kasarannya jadilah polisi Doraemon. Doraemon ya Pak. Kantong ajaib kan banyak. Apaan aja dia bisa. Itu yang dicari oleh pimpinan. Selamat pagi Sobat Humas. Kali ini kita berjumpa dalam podcast Polda Jawa Timur. Nah, perlu saya beritahu sedikit ini untuk Sobat Humas bahwa bintang tamu kita ini, beliau ini, di tangan beliau, Humas Polda Jatim ini telah menerima 2 penghargaan sekaligus dalam satu waktu. Nah, seperti apa dan siapakah beliau? Mari kita sambut, beliau adalah Bapak Komisaris Besar Polisi Gatot Reply. Bapak, beliau adalah... Kami ulangi ya, Bapak Gatot Reply. Beliau adalah Kabid Humas Polda Jawa Timur. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Tadi sudah dinyatakan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Kita bisa menggunakan headphone sekarang. Ya. Nah, Bapak, ini tadi kita menunggu Bapak dari pagi. Kelihatannya Bapak memang banyak kesibukan ya. Dalam rangka penanganan COVID ya, Pak? Betul. Jadi udah menjadi tugas rutin saya sebagai Kabid Humas untuk mendampingi Bapak Kapolda itu keliling. Mantap sekali. Ini sebuah resiko yang sangat besar Pak di masa pandemi, tetapi alhamdulillah Bapak tetap dinyatakan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, mantap sekali. Pak, ini bagaimana sih ceritanya kok bisa Polda Jawa Timur ini menerima 2 penghargaan? Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu, awal mula Bapak itu mempersiapkan diri untuk menjadi polisi sehingga bisa sesukses sekarang itu seperti apa Pak dulu waktu zamannya masih sekolah? Jadi saya nih mulai lahir dan besar itu di lingkungan keluarga polisi. Bapak saya dulu anggota Mobrik. Brimob Pak? Brimob dulu, sebelum Brimob kan Mobrik. Oh Mobrik. Nah jadi di Kelapa II sebagai anak tangsi yang ada di Kelapa II itu ya kita sudah biasa ditinggal orang tua. Jadi karena Bapak dulu dari mulai agen polisi itu biasa keliling. Pertama ke RMS, DTII, kemudian ditinggal ke Papua. Tugas ke luar provinsi, tempat-tempat konflik gitu Pak. Terus Bapak akhirnya hidup mandiri. Ya, kita biasa ditinggal. Jadi saya ada kakak 1, kemudian adik laki semua ada 3. Itu 5 bersaudara ya Pak ya? Itu biasa dengan ibu. Jadi kita sebenarnya lebih dekat sama ibu. Jadi kalau Bapak pulang itu kadang-kadang kita nanya ke ibu itu siapa, karena kita udah lupa. Gitu loh, nggak ketemu Bapak. Di situ selama sama ibu kita itu diajari untuk bagaimana caranya kita mandiri dan kita harus siap menerima risiko sebagai anak kolong. Artinya apa ya, kalau tiba-tiba ada berita duka, Bapak kita gugur di pertempuran mana, meninggal di operasi yang mana, kita juga harus siap. Nah di situ berarti kita ini dari kecil SD, SMP, apalagi SMP saya sekolahnya di lingkungan
Cijantung, itu tempatnya Kopassus kan. Nah, jadi antara kehidupan di tentara dengan di polisi itu udah menyatu dengan kita di hati kita ini. Kemudian pada saat SMA saya coba daftar, ya kan, ada 2. Saya ikut Sipenmaru, lulus waktu itu lulus SMA itu, Pak. Lulus Sipenmaru, tapi hanya baru lulus, belum panggilan. Di sisi lain saya juga lulus di Tidar Semalang, itu di Magelang. Itu saya tes Akabri. Nah, dua-duanya nih lulus, kita bingung yang mana. Ya akhirnya kita daftar, alhamdulillah lulus di Akpol. Kemudian lulus tahun dari berapa itu, Pak? Saya lulus SMA 87. 87, Pak. 87. Kemudian pertama kali lulus. Berarti Bapak lahir tahun 69. Sesuai dengan nama saya tadi, Repli. Repli itu kan singkatan Repelita. Gitu ya, Pak ya. Artinya apa? 1 April 69 itu adalah Repelita pertama. Disitulah saya lahir. Makanya nama tengah saya ada nama Repli itu iya, adalah singkatan Pak. Tadi saya bacanya keliru, Pak, Reply. Itu seneng. Biasanya emang saya ngulang-ngulang terus, reply aja kerjanya. Makanya ini Pak Reply berulang-ulang, Pak. Kalau dapat hadiah pasti dapat hadiah lagi nih, muter-muter. Baik. Lulus saya Taruna, saya tugas pertama saya kan di Sulawesi Utara Tengah, dulu masih Polda itu masih gabung. Kemudian dari situ ada satu hal yang membuat saya harus berpikir cepat tapi tegas, yaitu pada saat ada kejadian penyanderaan di salah satu bank yang ada di Manado tahun 94 kalau nggak salah itu. Nah, tim saya yang bisa menyelesaikan hanya tim yang biasa bergaul dengan saya. Itu anggota-anggota yang biasa gaul sama saya, tapi mereka punya keahlian semua. Itu kita dapat melumpuhkan pelaku. Kemudian saya diberi kesempatan untuk sekolah. Itu, Bapak... Saya menjadi Kasat Reserse Manado. Jadi penempatan di Gorontalo, terus jadi Kasat Manado, baru saya dipercaya untuk mengikuti pendidikan PTIK. Karena keberhasilan itu ya, akhirnya Bapak PTIK. Luar biasa, Pak, beasiswa jadi lagi. Jadi dapat talent scouting pertama lah. Mantap, Pak. Iya. Kemudian setelah PTIK saya dapat tugas di Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur saya menjabat beberapa jabatan. Terakhir saya jadi Wakapolres di Timur Tengah Utara. Itu tepatnya di Keva. Keva tuh di Okusi. Berbatasan dengan Okusi Timur. Nggak lama di situ, cuma 5 bulan saya dipanggil untuk mengikuti bergabung dengan Satgas waktu itu. Dikirimlah saya 1 tahun ada di Poso. Poso, Pak. Waktu itu konflik. Ya, konflik. 1 tahun nggak pulang. Itu saat itu Bapak berarti berpisah dengan keluarga? Berpisah. Sudah banyak. Inilah, saya cuma bilang yang sering nanya tuh ibu saya, karena saya udah banyak keliling dari mulai kegiatan di Poso, kemudian ke Aceh, operasi Sadar Rencong waktu itu, banyak berapa operasi, kemudian ke Papua. Ya ditanya sama ibu, kamu kok nggak nelpon? Jawaban saya cuma satu, kalau saya nggak nelpon, berarti saya masih sehat. Kalau saya nelpon berarti saya ada apa-apa. Itu jadi membuat tenang orang tua. Ya meskipun orang tua, keluarga tuh udah tahu lah. Kalau saya pasti operasi itu udah biasa lah. Karena semua juga untuk tugas negara. Iya. Dari situ Poso, kemudian beberapa operasi. Terakhir saya operasi legal fishing di Timika, Papua. Saya dipanggil, ya kan, untuk sekolah. Karena itu Bapak sekolah lagi. Luar biasa. Saya ikut SESPIM tahun 2012 waktu itu. Talent scouting juga. Luar biasa. 2 kali talent scouting. Dari situ saya baru ditempatkan di Jawa Timur. Itu saya dipercaya untuk ngajar Bintara Brimob 2 angkatan. Di Watu Kosek, tapi saya di SPN Mojokerto. Waktu itu kan SPN tuh menampung siswa Bintara Brimob 2 angkatan untuk mempercepat perbanyakan Brimob waktu itu. Ya keliling-keliling lagi. 2 tahun saya di situ menjabat tenaga pendidik di SPN.
saya dipercaya menjadi Kasat Sabara Polrestabes Surabaya. Luar biasa. Tantangan saya pertama adalah pada waktu diperintah oleh Pak Kapolres saat itu, Pak Surya Junianta, saya ingat sekali. Gimana caranya program pemerintah Kota Surabaya itu harus bisa kita selesaikan. Program apa itu? Adalah meniadakan doli. Jadi saya waktu Kasat Sabara koordinasi dengan teman-teman di Brimob maupun di Pemkot, alhamdulillah doli sudah bersih dan seperti sekarang ini. Itu strategi Bapak gimana itu, Pak? Ya. Kan doli kan saat itu terkenal sebagai lokalisasi terbesar ya, Pak ya. Bahkan di tingkat mohon maaf tingkat di Asia gitu ya, Pak ya. Ya, jadi gimana itu, Pak? Jadi kalau saya berpikirnya waktu itu bukan masyarakat dolinya, bukan. Tapi siapa yang membelakangi, membackup daripada kegiatan kalau saya bilang preman-preman itulah. Nah, itulah jadi sasaran saya untuk bagaimana mereka kita ambil. Waktu itu zaman masih Bu Risma pertama ya kalau saya wali kotanya. Itu bisa alhamdulillah kita bisa selesaikan. Luar biasa. Nah, kemudian ada tanpa dengan sebuah konflik ya, Pak ya. Konflik tumpah darah nggak ada. Iya. Hanya pelaku-pelaku aktor itulah. Orang-orang yang memang tetap ingin mempertahankan itu, Pak ya, dengan cara-cara yang kurang sehat gitu ya, Pak ya, premannya gitu ya, Pak ya. Selesaikan semua. Setelah dari situ saya 2 tahun jadi Kasat Sabara, banyaklah pengalaman yang saya di sini. Inovasi saya pertama adalah bagaimana caranya semua kegiatan patroli Sabara saya itu menggunakan GPS. Jadi pertama kali itu ya, Pak ya. Jadi Polrestabes Surabaya satuan Sabaranya yang jumlahnya saya komodir ada 30 kendaraan itu menggunakan GPS, bergabung dengan kendaraannya lalu lintas Polrestabes juga. Jadi ada 40. Itu Pak Kapolresnya Pak Yan Fitri. Istilahnya beliau menyampaikan gimana caranya tiap malam termonitor semua. Jadi kalau ada yang berhenti 1 jam, kita tanya, kamu kenapa berhenti lama 1 jam? Segera bergerak, karena kita ngitung dari jumlah bensin yang diberikan. Kalau 1 liter itu 10 kilometer, kalau 10 liter berarti kan 100 kilometer. Dia harus berputar keliling di blok, saya bikin blok. Jadi Surabaya saya bikin beberapa blok, itulah saya putar-putar, saya ngecek anggota yang patroli. Dan itu pun sudah belum patroli, anak-anak, anggota-anggota saya wajib ke lapangan tembak dulu. Saya suruh dia nembak dulu, tembak siang, tembak malam. Nah, setelah selesai kamu latihan, ya kamu boleh nyopir tuh mobil, berangkat. Jadi mereka punya pertahanan diri ya, Pak ya? Ya, karena dulu kan masih rame. Iya. Terorisme. Yang waktu masih dulu rawan polisi tiba-tiba ditembak dari belakang. Ya, itu paling, ya, Pak ya? Paling banyak. Ya, alhamdulillah udah berjalan. Tiba-tiba saya dipercaya menjadi Wakil Direktur Sabara di Bengkulu. Oh, luar biasa, Pak. Di Bengkulu saya 2 tahun juga, hampir 2 tahun. Di sana pun sama. Jadi semua Sabara yang ada di Bengkulu itu kemampuannya kita buat lebih semua. Dan itu ada beberapa yang jadi barometer untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dicontoh oleh Polda lain waktu itu. Setelah itu saya dipanggil ke Mabes setelah 2 tahun menjadi masuk ke salah satu biro yang baru. Namanya Biro Multimedia. Berarti Bapak yang mengawali itu, Pak? Ya, mengawali lah. Luar biasa. Saya dipanggil, beliau, Pak Yan Fitri juga pada waktu itu, untuk bantu mengawaki salah satu bagian, yaitu produk kreatif. Sedangkan saya tanya sama beliau, ini Jenderal, ini bidang apa? Karena bidang itu asing bagi kita yang udah biasa di lapangan begini kan, biasa operasi. Ternyata di bidang multimedia itu peranannya sangat penting sekali. Khususnya ini dalam mendukung tugas-tugas kehumasan. Jadi pimpinan kita pada waktu itu sudah berpikir ke depan bahwa kehumasan ini adalah corong yang nanti sangat penting dan sangat diperlukan, khususnya dari organisasi Polri. Ya, tanpa mengesampingkan situasi satuan kerja yang lain. Karena apa? Bagaimana caranya semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh anggota atau Polri itu bisa diangkat
ke media sosial. Dari inovasi, semua, prestasi, ya, itu semua dikitan informasi. Ya, karena selebih kan nggak ada. Iya. Karena dunia media sosial, dunia maya itu kan baru. Iya Pak. Ya, iya. Jadi kita bagaimana caranya dan lebih banyak pengaksesnya daripada media-media yang lain ya Pak ya. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah kita lakukan. Termasuk kita mendinginkan situasi pada waktu itu. Di mana pemilu kemarin kan agak panen. Era pemilu kan biasanya muncul hoax, kemudian terus pendiskreditkan paslon antar paslon gitu kan Pak jadi ya. Kita mendinginkan. Alhamdulillah itu bisa lewati, berarti instansi Polri ini menurut kami sudah paling baik karena selalu berpikir ke depan, terutama pemimpin-pemimpin kita. Ya, kemudian di situ saya juga bertugas, selain bertugas saya juga wajib mengikuti operasi. Yaitu jadi selama Bapak jabat di situ masih diperintahkan operasi. Ini yang membuat pengalaman Bapak berbeda berarti. Jadi saya merasa dipanggil, diperintahkan untuk menjadi salah satu kepala dan wakil. Pertama wakil dulu baru kepala. Itu kepala bidang humasnya Satuan Satgas Nemangkawi. Di Papua Pak? Di Papua. Itu kan konflik Pak? Iya konflik. Jadi kalau kita hanya menyiarkan bagaimana kerja kita Polri di Papua itu dengan hati. Artinya apa yang kita angkat adalah bagaimana caranya teman-teman di Satgas Pionir atau Satgas Bimas Noken itu sudah menyatu dengan masyarakat untuk membangun masyarakat di Papua dari mulai pertanian, dari macam-macam. Itu yang kita blow up. Supaya dunia juga bisa tahu bahwa di Papua juga kita berperan penting, Indonesia berperan penting dalam membangun Papua khususnya masyarakat. Baik itu segi dan masyarakat juga berkontribusi gitu. Betul. Jadi tidak seperti image yang sudah terbentuk bahwa itu terjadi konflik antara aparat dan masyarakat, bahwa kenyataannya di sana ini mereka bersatu padu untuk membangun bersama gitu ya Pak ya. Dari mulai kita bercocok tanam, berkebun, berternak itu kita angkat semua bahwa kalau rong-rongan ya banyak lah. Kita juga biasa kalau namanya lagi kita memberikan satu kegiatan dengan masyarakat ke pedalaman terus kita diserang itu udah biasa. Pak? Itu udah biasa. Ya alhamdulillah selama saya di sana. Kok Bapak bisa selamat, ceritanya gimana ya, Pak? Doa aja lah. Ini pertanyaannya ngejek apa gimana ya Pak ya? Enggak, maksud saya dengan situasi konflik yang seperti itu Pak, mohon maaf, saya melihat di media, saya melihat beberapa teman di sana yang melaporkan kegiatan yang sebegitu ngeri ya Pak ya. Dan Bapak di sana melaksanakan tugas dua fungsi Pak, fungsi yang di multimedia dan fungsi yang di sana. Ya, salah satunya. Dan Bapak selamat, kok bisa ini? Ya kita kan bagi-bagi itu kerjaan. Iya. Jadi kegiatan yang ada dilaksanakan di Papua itulah yang kita up ke media sosial sampai ke media luar internasional. Jadi kita main secara media. Gitu. Jadi kalau disampaikan, kalau kita tentang konflik itu kan nggak menakutkan. Ya. Jadi kita bagaimana caranya mendamaikan dengan situasi. Kalau tim kita yang penegakan hukum berjalan terus, tapi kita kan bagian untuk meng-up kegiatan-kegiatan yang sudah berhasil dilakukan. Itu salah satunya. Bahwa faktanya itu tidak hanya kengerian di sana, tetapi banyak sekali potensi dari masyarakat dan aparat yang sebetulnya membangun dan sangat dingin ya Pak ya istilahnya seperti masyarakat itu. Masyarakat sana baik kok sebetulnya. Masyarakat sana baik, masyarakat Papua itu suka hal-hal baru, apalagi anak-anaknya kalau kita kasih buku, kita ajari. Ini lu senang terus main seperti main bendera-benderaan, main petak umpet atau senang. Jadi kalau kita datang mereka antusias sekali untuk menyambut gitu Pak. Betul. Nah makanya luar biasa. Kegiatan-kegiatan yang ada di sana adalah kita bekerja berdasarkan hati. Nah di situ saya bertugas 2 tahun. Jadi bolak-balik Jakarta, Papua, balik lagi Jakarta, Papua. Kadang-kadang anggota yang lain aja 1 bulan sudah angkat tangan. Angkat tangan gitu. Kalau kita ya karena itu sudah merupakan tugas, kita udah digaji oleh pemerintah, digaji oleh masyarakat, melaksanakan tugas dimanapun kita juga harus siap. Dengan segala resiko seperti itu Pak. Dan itu udah jadi hobi.
Karena dari awal kita udah sering operasi. Dari kecil sudah ditinggal orang tua untuk bertugas. Jadi udah kebiasaan. Jadi lebih suka gitu ke daerah-daerah. Hampir seluruh Indonesia udah kita. Saya dengar Bapak memiliki pengalaman di mana saat itu tertembak dan pelurunya tetap bersarang di kaki, Pak. Itu ini aja waktu di operasi di Aceh. Itu tertembak Bapak bilang ini aja ya, Pak. Ya ceritanya ya mungkin karena ini aja kan. Ya karena kegedean badan kan. Lari ada pagar nggak nyampe. Jadi Bapak jatuh untuk menyelamatkan diri. Nabrak pagarnya jatuh, nggak tahu ada rekoset daripada munisi ya ke kaki. Saya cuma tanya sama dokter, dok ini bagaimana? Oh itu timah nggak apa-apa, bukan besi. Ya udah nggak apa-apa buat kenang-kenangan. Jadi kenang-kenangan waktu bertugas di daerah konflik. Ya sudahlah buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan aja lah, saya bilang jadi souvenir. Nah dari sana dari Papua tadi Mbak. Iya. Saya dipanggil lagi sama pimpinan, disuruh sekolah lagi. Talent scouting lagi? 3 kali Pak? 3 kali. Luar biasa. Itu saya dipercaya untuk mengikuti pendidikan Lemhanas. Okay, jadi dari situ sama Pak Kadif Humas, saya diperintahkan untuk ke Jawa Timur sebagai Kabid untuk menggantikan Pak Truno. Pak Truno kan sekolah, saya gantiin dia. Setelah Bapak lulus, Bapak ke sini? Ya. Karena talent scouting. Pak, ini polisi yang lain satu aja belum bisa loh Pak. Saya belum bisa Pak talent scouting. Satu aja. Bapak sudah 3 ini. Ya kalau saya kan berpikiran satu hal aja. Bagaimana kita bekerja, diperintah oleh pimpinan kita laksanakan dengan tulus, dan setiap melaksanakan tugas jangan lupa bahwa kita dalam bekerja ini nggak bisa kerja sendiri. Kita pasti ada teman, ada rekan, ada anak buah yang kita anggap itu jadi satu keluarga. Jadi kita saling memprotek. Itu yang paling penting. Jadi selama kita masih satu keluarga, selama kita saling memberikan proteksi terhadap tempat kita, selama kita jalankan tugas dengan ikhlas, pasti nanti hasilnya juga akan kita tunai. Itu misalnya itu. Jadi ya pengalaman-pengalaman itulah yang menjadikan saya lebih pede dan lebih berpikir bagaimana caranya kita bertugas nggak ribet. Tapi sasaran tercapai. Jadi nggak muter kanan, muter kiri, harus ini dulu. Kalau saya orangnya praktisi. Pasti artinya praktis. Jadi dikasih perintah pimpinan. Coba laksanakan ini. Batasnya apa? Dan ini. Nah, saya ngerembuk sama teman-teman, sama anggota. Ini dikasih tugas ini. Sekarang gimana caranya bisa kita selesai? Tapi tanpa ribet. Makin cepat selesai, makin hal yang kompleks disederhanakan. Tetapi tepat sasaran. Tepat sasaran. Lebih dan saya tipenya orang nggak suka cerita. Artinya nggak suka ngobrol cerita ini. Saya tahunya kerja aja. Jadi kalau pimpinan mau nilai saya, nilai dari pekerjaan saya. Ya kalau pekerjaan saya nggak bagus, ya jangan pakai saya. Itu selalu saya ini kan. Jadi bagaimana saya selalu bekerja, bagaimana caranya terus bisa dipercaya oleh pimpinan. Itu yang paling penting. Dan pekerjaan harus bisa selesai. Itu yang paling penting. Nah, Bapak kan baru-baru ini menerima sebuah penghargaan, Pak. Ya. 2 ya, Pak, bukan hanya sebuah. Itu apa, Pak? Tentang apa itu, Pak? Yang pertama, kemampuan kita dalam memberikan aplikasi di media sosial. Itu Jawa Timur berhasil dapat penghargaan terkait keberhasilan dalam mengaplikasi di media Twitter. Itu ada beberapa trending topik, kemudian tingkat nasional dan internasional yang berhasil kita menjadi nomor 1, 2, internasional kita masuk nomor 10 sini dunia. Luar biasa, Pak. Itu yang luar biasa bukan saya. Yang luar biasa tuh pasukan-pasukan yang ada di sini. Pasukan dunia mayanya Polda Jatim, ada yang dari Trenggalek, dari Tulungagung, dari yang lain. Itu yang kita rekrut dan itu yang bekerja dengan kompak. Itu yang saya salut. Jadi ada satu perintah dan perintah itu harus jelas. Dan mereka bekerjanya gampang dalam mengamplifikasi di media sosial. Itu yang pertama.
sebuah tim yang hebat tanpa sebuah leader yang hebat, Pak. Ya, itu tidak akan bisa jalan, Pak. Ini berarti leadernya, Pak, ini sebetulnya, Pak. Yang kalau kita hanya menjembatani bagaimananya kita ngajak ini, kita harus bisa berhasil untuk nyampe ini. Gimana caranya? Oh, dan ini begini, oke. Yang ini gimana? Oke, kita padukan jadi satu, target tercapai. Jadi setiap ada saran event dari anak buah itu kita ini kan tampung. Kalau ada yang kurang kita sampaikan. Untuk eksekusi yang mana? Yang mana dulu kita mainkan. Itu yang pertama. Jadi pimpinan humas mengapresiasi itu selama berapa. Padahal Bapak baru berapa bulan menjabat itu, Pak? Sekarang dari Januari, tanggal 7 kalau nggak salah. Saya ingatnya tanggal 7 Januari 2021. Baru beberapa saat, Pak. Sudah dapat 2 penghargaan, luar biasa ini, Pak. Terus yang kedua, penghargaan itu terhadap amplifikasi protokol kesehatan di media online. Jadi saya minta bantuan, saya kumpulkan, saya koordinasikan dengan teman-teman rekan-rekan Kabid Humas jajaran, bagaimana caranya yang beliau-beliau itu bisa memanage Kasubag Humas ya. Iya, itu bisa memanage teman-teman media online yang ada di wilayah masing-masing. Kegiatan Pak Kapolri, kegiatan Pak Kapolda, kegiatan kita sendiri, kegiatan Polres yang kita bergiliran yang bagus-bagus kita naikkan bersama. Mereka itu sering kali mengungkap sebuah kasus atau apa istilahnya inovasi yang bagus, itu kan mereka japri ke kita naikkan bersama-sama. Jadi media Jawa Timur itu satu suara yang sama. Akhirnya kita dapat apresiasi dari dari Pak Kabid Humas, itu yang paling penting itu. Nah, sekarang ini zamannya teknologi. Teknologi, iya, Pak. Saya ngobrol-ngobrol waktu itu dengan Pak Kadif, waktu itu Pak Iqbal. Ini bagaimana caranya untuk ini? Bisa kita ini kan ke secara digital. Nah, ide itu masuk ternyata ke Pak Truno Yudo. Bang, kita bikin mobil Videotron. Oke, itu bagus. Nah, kita ini kan ke Pak Kadif yang sekarang, Pak Argo. Terus menyetujui dan itu bagus. Antusias. Ya. Nah, kita buatlah mobil Videotron yang tujuannya salah satunya memberikan informasi kepada masyarakat melalui digital. Jadi ya kayak podcast gini. Kalau podcast ini kan juga kita ini kan ke digital ya, ke digital. Pak. Tapi ini langsung jalan ke lokasi-lokasi, ke tempat-tempat yang menjadi sasaran kita secara visual. Dan infonya itu satu-satunya di Indonesia. Betul. Yang mengendalikan hanya Bapak. Dan hanya di Jawa Timur aja, Pak. Kalau saya hanya memberikan support aja, yang bagus ya anggota-anggota kita yang mau diajak untuk berpikir teknologi. Artinya, ya kayak sekarang ini pandemi yang ada di Bangkalan misalnya. Ya coba kita masuk ke sana, kita gunakan dalam bahasa daerah, bahasa Madura, bahasa yang lain. Itu akhirnya bisa dicerna, lebih masuk. Karena kalau bicara handphone kan nggak semuanya mungkin paham masalah digital seperti contohnya YouTube atau yang lain. Tapi kalau dengan mobil kita lewat, kita berhenti di satu tempat kan mereka akan menyaksikan. Iya, betul, Pak. Asal kadang-kadang jangan orang sering-sering. Orang kan penasaran, Pak. Iya, penasaran. Apa ya? Masa sempat ada yang nanya, Pak bisa nonton bola nggak di situ? Ya bisa. Bisa aja. Nobar. Tapi pakai physical distancing. Itu yang jadi nilai ke depannya juga kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang sifatnya baru. Ini yang sifatnya baru, yang mudah dinikan tapi dengan masukan dari siapa? Ya karena kita kehumasan, ya kita bekerja dengan teman-teman jurnalistik semua. Nah, kadang-kadang minta masukan ke beliau-beliau itu. Ya ada Pemret, ada macam-macam lah. Kepala biro, kita minta info. Ada apa masukan yang untuk kita ini kan bisa kita kelola untuk inovasi ke depan ini. Ada beberapa. Tapi kalau saya tuangkan saya nanti blueprintnya di copy orang lain, Pak. Jadi ada yang paling bagus nanti kita ini kan. Semuanya pokoknya ada gebrakan nanti kejutan ya, Pak ya, untuk Jawa Timur. Yang penting jangan ato. No action talk only. Kita langsung actionnya. Mudah-mudahan Jawa Timur, terutama dalam pandemi sekarang ini ya kita berharap masyarakat mau dan patuh dengan himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah ya. Khususnya dari kita, dari Polri. Karena dengan masyarakat itu patuh dan mau menuruti petunjuk-petunjuk, insya Allah
pandemi ini bisa berakhir. Segera berakhir. Ya, jadi kita jangan terlalu bereforia mengatakan wah nggak ada itu COVID. Faktanya itu ada. Faktanya ada. Jadi kita benar-benar ya mungkin kitanya nggak apa-apa, tapi kasihan keluarga kita, rekan kita, saudara kita. Ya itu yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama untuk gimana caranya membendung pandemi ini supaya tidak semakin panjang lebar lagi, Pak. Betul. 5M wajib dilaksanakan. Iya. Karena terkait dengan penerapan protokol kesehatan itu sebetulnya kan dari diri sendiri ya Pak. Betul. Itu kan tumbuh keinginan dari diri sendiri. Kalau masyarakatnya tidak tumbuh keinginan untuk melaksanakan itu, pemerintah seperti apapun caranya berusaha ya gagal Pak. Gagal pasti. Tapi mudah-mudahan lah, saya yakin Jawa Timur luar nanti biasa Pak akan, masyarakatnya lebih tertib daripada sebelumnya. Dan masyarakatnya gayub semua. Amin. Iya Pak, memang di sini masyarakatnya lebih guyup. Pak, terkait dengan inovasi Pak, ini ada nggak Pak sebuah saran untuk polisi-polisi yang saat ini masih baru gitu, ke depan seperti apa sih seharusnya supaya paling tidak kalau mereka tidak bisa mendapatkan 3 talent scouting seperti Bapak ya, talent scouting Pak ya, paling tidak 1 aja Pak. Bagaimana itu Pak caranya Pak? Apa yang perlu dipersiapkan nih Pak? Jadi ya pertama untuk yang kita baru muncul lah. Yang di kepolisian ya. Di kepolisian. Saya bilang baru muncul. Baru muncul ya. Jadi masih awal-awal menjadi anggota Polri. Kita kerja satu. Kita kerja jangan pilih. Jangan pilih yang satu. Saya mau jabatan ini, saya mau jangan. Kalau perlu cari jabatan yang susah. Karena apa? Itulah membentuk kita, mental kita nanti akan lebih baik. Betul. Yang satu itu. Jadi kalau kita sudah biasa, kita daerah yang susah, pekerjaan yang susah, pengalaman kita pasti paling banyak. Betul. Kalau kita kerja di tempat yang baik, yang mungkin lebih ini, dasar pengalaman itulah akan membentuk kita untuk mengambil satu inovasi, satu tindakan, betul. Satu yang paling penting itu. Yang berikutnya selalu bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah kita diberi kesempatan menjadi anggota Polri. Padahal kan yang mau masuk aja kan susah. Iya. Dari ribuan yang daftar yang diterima cuma berapa, Pak? Iya. Betul. Apalagi ke depan ini, Polri ke depan ada Polri yang berpikir harus 4.0. Betul. Berarti anggota-anggota kita yang sekarang ini, khusus yang baru-baru, tolong jangan sampai ketinggalan dengan teknologi. Teknologi dan kita jangan yang penting jadi polisi. Udah ini aja. Ketinggalan zaman Pak akhirnya. Bukan cuma ketinggalan zaman. Kalau dia bilang itu nggak kepake. Itu nggak kepake. Pimpinan mana percaya. Terus yang berikutnya jadilah anggota Polri yang serba bisa. Bisa dalam hal yang apaan aja. Kasarannya jadilah polisi Doraemon. Doraemon ya Pak. Kantong ajaib kan banyak. Apaan aja dia bisa. Itu yang dicari oleh pimpinan. Terus yang berikutnya janganlah jadi anggota yang sering ngolor. Mau mengeluh sana gini. Sudah kita kalau jadi anggota yang selalu ngeluh, banyak nggak bakalan akan dicari. Ini satu mesti jadi anak buah saya ngeluh mulu. Pusing kita mikirin itu kan. Akhirnya udah nggak usah. Yang penting itu dikasih aja. vitamin tetap aja ngeluh. Dikasih 1 misalnya 2. Tetap aja ngeluh. Nggak ada syukurnya. Jadi kita itu aja. Kemudian janganlah kita memberikan suatu yang buruk untuk institusi. Betul. Itu yang paling penting. Tapi kita jaga nama institusi kita, tempat kita bekerja. Itu pasti ke depannya kita jadi polisi yang baik dan pimpinan pasti akan mencari. Jadi jadilah anggota yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pimpinan pasti nggak mau lah. Oh kamu itu nggak ada, pasti kamu harus sekolah, kamu harus jadi ini. Pimpinan akan mencari itu. Jadi bukan karena kita karena dari uang, dari apa, bukan. Tapi buktinya dari konflik aja bisa dapat talent scouting, Mbak. Berarti kan sebetulnya image apa namanya harus begini, harus begitu, seperfect ini kan terpatahkan karena semua sebetulnya bisa mengalahkan itu sebuah dedikasi ya Pak ya. Satu itu, yang penting jangan pernah mengeluh. Laksanakan tugas dengan baik dan jadikanlah anggota itu
satu keluarga. Jadi yang bisa membantu memberikan masukan selain kita informasi masukan dari yang lain. Itu kita tabung. Dan jangan jadi anggota yang kuping tipis. Jadi pimpinan yang kuping tipis. Hanya itu aja. Masukan kita terima, kita tampung, tapi kita lihat dulu. Karena apa? Kalau kita nanti kuping tipis, organisasi yang kita kelola ini pasti nggak jalan, kacau. Kayak sekarang humas. Kalau saya kuping tipis, nanti ada yang humasnya kemana, idenya kemana, nggak jelas. Bingung kita nyarinya akhirnya. Jadi yang jelas itu aja kalau menurut saya. Niscaya tugas kita di kepolisian akan baik, karena saya selalu bilang kepada anggota, jadilah kalau mau jadi pemimpin, jadilah jadi pemimpin yang melegenda. Satu itu. Jadi daerah manapun juga nama kita bersih, baik, jadi contoh. Terus yang biasa belum tentu benar, yang benar yang harus kita biasakan. Itu prinsip saya gitu. Jadi sesuatu yang biasa-biasa itu saya rubah gimana, yang benar itu yang jadi yang harus kita lakukan. Seperti apa dan itu yang harus menjadi lakukan. Kebiasaan. Betul. Dan setiap hasil yang sudah kita dapatkan, nggak perlulah kita cerita ke kanan kiri kan, dalam artian gini, oh itu kan berhasil karena saya nggak pernah kayak gitu. Karena kalau itu berhasil, ini tugas bersama. Kalaupun memang itu karena kita, ya anggapnya kita syukuri, terima kasih kita udah membantu institusi ini. Ini itu aja. Jadi nggak perlu orang bilang mau pamer ya. Ria, Pak. Iya, itulah. Ria. Padahal faktanya tanpa dipamerkan pun pimpinan sudah tahu dan akhirnya 3 kali talent scouting. Ini yang kerja dia nih, bukan lu. Kalau Jakarta bilang gitu, yang kerja ke dia, bukan kamu. Jadi pimpinan tahu sendiri. Iya, gitu tahu sendiri itu yang paling penting. Dari hasil itu ya Pak ya. Luar biasa Pak. Ini sangat menginspiratif Pak. Jadi sebuah hal yang dari kecil sudah terbiasa dengan kemandirian. Ketika mengawali karir terbiasa dengan hal-hal yang sulit, konflik, menyakitkan. Tetapi ada sebuah hasil jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dedikasi yang sesungguhnya yang tulus, ternyata tidak akan pernah diingkari oleh hasil yang luar biasa. Mantap Pak. Ini sebuah apa namanya ya, kalau menurut saya nih hal yang super Pak. Saya menemukan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa Pak. Ini pikiran saya langsung terbuka. Oh, dengan seperti itu, seperti ini luar biasa saya Pak. juga jadi ingat ada pimpinan yang lupa saya ada di mana. Pernah. Ingat Pak. Ada pimpinan kamu di mana? Loh, saya kan perintah komandan ada di daerah operasi ini. Loh, kamu tuh di sana ya? Pulang. Udah berapa lama? 6 bulan, lupa. Tapi itulah kesan-kesan saya nggak pernah ini. Tapi pengalaman jadi banyak. Mental kita jadi kuat. Betul. Dan satu, kita bekerja tidak mencari sesuatu yang ini. Sudah, kita syukuri apa yang kita terima. Itu yang paling penting. Laksanakan dengan tulus dan enjoy ya Pak, terutama ya. Betul, nambah imun. Karena kalau enjoy itu pasti imunnya naik ya Pak. Betul. Meningkat. Dan yang paling terakhir kita harus loyal terhadap pimpinan. Betul. Itu yang paling penting. Kalau loyal dengan pimpinan, itu kita mendidikan kita jiwa patriot. Iya Pak. Karena dengan terbiasa loyal dengan pimpinan berarti kita kan juga apalagi dengan negara. Nah gitu kan, Pak, ya? Itu yang paling penting. NKRI harga mati. Satya Prabu. Betul, luar biasa. Terima kasih Bapak. Hari ini merupakan sebuah pembicaraan obrolan yang sangat menginspirasi untuk adik-adik SMA juga yang masih mau mendaftar untuk menjadi polisi. Kira-kira ini loh hal-hal yang perlu disiapkan. Bukan manja-manja, tetapi juga kemandirian. Dan untuk Bapak dan Ibu polisi yang baru lulus, nah, untuk meniti karir ke depan, 3 talent scouting. Bayangkan kalau satu saja susah, ini 3, dan itu didapatkan dengan hal yang tidak mudah. Kalau harus seperti itu memang sebuah hal yang kalau masakan ini ingin enak kan harus diproses dengan cara memasak yang sulit. Nah, seperti itulah kira-kira kita memulai tugas untuk bisa mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Nah, Sobat Humas sekalian,
Untuk podcast hari ini kita cukup sekian. Kita nantikan obrolan kita berikutnya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya kita akan tetap memilih narasumber yang inspiratif. Saya Neng Polwan dalam acara yang berbeda yaitu Podcast Polda Jawa Timur. Sampai jumpa dan semangat pagi.